Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di The Talks, podcastnya DPMPTSP Kota Bekasi. Bersama saya Mira Afriani, kita akan menggali informasi tentang kemudahan pelayanan perizinan yang menumbuhkan investasi di Kota Bekasi. Sobat investasi, tentunya sebelum memulai usaha di Kota Bekasi, pastinya harus mengurus perizinannya terlebih dahulu dong. Ada perizinan apa saja? Ada perizinan berusaha melalui OSS RBA, ada perizinan bangunan gedung melalui SIM BG Online, ada juga perizinan non berusaha melalui Silat Kota Bekasi. Nah, pertanyaannya adalah, kira-kira apakah masih sulit ya ngurus perizinan sendiri di Kota Bekasi? Kali ini saya ditemani seorang narasumber dari DPMPTSP Kota Bekasi yang akan membahas tentang pelayanan perizinan non berusaha melalui Silat. Baik, kita sapa dulu beliau, Bapak Ubaidillah Sos MSI selaku penata perizinan ahli madya di DPMPTSP Kota Bekasi. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat Mbak Mira. Gimana Mbak Mira, sehat? Sehat Pak. Terima kasih ya Pak sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast kita. Ya. Baik, kita langsung saja tanya kepada beliau. Bapak kira-kira bisa nggak sih Pak diceritain penyelenggaraan perizinan di DPMPTSP awal mulanya seperti apa hingga terciptanya sistem Silat Kota Bekasi ini Pak? Baik, terima kasih Mbak Mira. Mungkin langsung saja saya menyampaikan bahwa salah satu faktor pendukung dari tumbuhnya investasi di Kota Bekasi, salah satu faktor adalah kemudahan perizinan. Mungkin bisa saya sampaikan bahwa awalnya di DPMPTSP perizinan dulunya hanya bersifat manual gitu, tidak menggunakan perizinan elektronik gitu ya. Nah, pada tahun 2017 di mana DPMPTSP secara nomenklatur dibentuk gitu ya berdasarkan peraturan Permendagri kalau tidak salah pada saat itu, kita coba membangun sistem informasi layanan terpadu atau yang disebut Silat sebagai sarana buat masyarakat untuk melakukan proses perizinan secara elektronik gitu ya. Itu dimulai dengan beberapa perizinan saja gitu ya. Kemudian baru secara bertahap kita sampai dengan tahun 2022 kalau tidak salah kita sudah memperbaiki atau mengupgrade sistem layanan kita melalui aplikasi Silat ini yang disebut dengan Silat versi 2 gitu ya. Yang mana jumlah perizinan itu sendiri sudah bertambah sesuai dengan Kepwal tahun 2022 kalau tidak salah nomor 60 kalau tidak salah itu kita sudah melaksanakan kalau tidak 47 perizinan berdasarkan pendelegasian kewenangan ya dari Pak Wali Kota kepada DPTSP. Nah, untuk itu dengan adanya sistem informasi layanan terpadu atau Silat ini Mbak Mira, jadi masyarakat tidak lagi seperti dulu harus bawa berkas gitu ya ke kantor dinas kita gitu ya, tetapi lebih mudah gitu dengan menggunakan aplikasi tadi gitu ya, dengan cuma mengupload gitu lewat sistem yang sudah kita sediakan oleh DPTSP sehingga efisiensi efektivitas dari seluruh proses ini baik dari pemohon sendiri masyarakat maupun DPMPTSP sebagai pengelola ya, jadi lebih baik dan lebih efektif gitu baik dari segi waktu maupun biaya barangkali itu Mbak Mira. Oh baik Pak, berarti dulunya pelayanan perizinan di PTSP itu masih manual ya Pak? Jadi pemohon harus datang langsung ke kantor DPMPTSP. Nah, dengan adanya Silat Kota Bekasi ini jadi sudah online sekarang ya Pak? Betul Mbak. Ya. Berkas tidak perlu dibawa-bawa lagi ke kantor, jadi di-upload langsung di Silat. Betul. Jadi lebih memudahkan ya Pak. Betul. Nah, untuk penggunaan aplikasi Silat itu sendiri kira-kira sulit nggak sih Pak? Apakah ada panduannya Pak untuk pemohon yang belum mengerti cara penggunaan aplikasi itu Pak? Baik Mbak Mira, jadi untuk seluruh masyarakat Kota Bekasi yang memerlukan proses perizinan gitu ya di Kota Bekasi melalui DPMPTSP, barangkali sekarang ini lebih mudah gitu ya untuk melakukan proses perizinan yang dibutuhkan ya untuk masyarakat Kota Bekasi melalui aplikasi ini. Nanti bisa saja ya dilihat melalui website dari DPTSP ya bagaimana
proses dari mulai permohonan sampai nanti perjalanan dari berkas yang Bapak ajukan gitu pada DPTSP melalui e-trackingnya dan sebagainya, nanti bisa dilihat melalui website kami ya, di sistem aplikasi silat gitu Mbak. Nanti bisa dilihat di sana. Wah, berarti keren juga ya Pak, bisa melakukan e-tracking. Jadi kita udah mengajukan permohonan, kemudian bisa mengetahui prosesnya sudah sampai di mana gitu ya Pak? Iya Mbak. Oh ya, keren Pak. Nah, untuk perizinan di Silat Kota Bekasi itu sendiri ada apa aja ya Pak? Ya, jadi yang sudah saya sampaikan tadi bahwa berdasarkan Kepwal nomor 60 kalau tidak salah tahun 2022 yang terakhir ya Mbak ya, kita mengelola sekitar 47 perizinan melalui silat ini, diantaranya kaitan dengan izin pemasangan reklame, kemudian izin untuk praktek tenaga medis dan tenaga kesehatan gitu ya, kemudian juga ada pemanfaatan tanah makam dan lain-lain gitu ya. Jadi memang sudah cukup banyak perizinan yang sudah diakomodir di aplikasi silat kita ini gitu Mbak. Baik, Pak. Nah, tadi saya dengar kan izinnya berbeda-beda tuh ya Pak, ada izin reklame, ada izin untuk tenaga medis dan tenaga kesehatan, betul, ada juga izin penggunaan tanah makam. Betul. Itu kira-kira persyaratannya sama atau beda-beda ya Pak? Oh iya, tadi saya sampaikan bahwa masyarakat Kota Bekasi ya secara langsung bisa gitu ya melihat di website kami. Di sana kan sudah ada tuh mengenai persyaratan gitu ya. Kemudian saya bilang tadi e-trackingnya sudah ada gitu di akun. Apabila Bapak mengajukan permohonan di akun Bapak bisa terlihat gitu ya kaitan dengan e-trackingnya. Atau untuk persyaratan itu sudah ada Mbak di website kita gitu ya. Termasuk SOP-nya dan sebagainya itu sudah bisa dilihat, udah kita sajikan ya Pak ya dari DPTSP di website yang kita miliki. Itu barangkali Mbak. Baik Pak. Nah, untuk mendapatkan surat izinnya Pak, yang misalnya tadi kan udah dengan e-tracking kita bisa lihat prosesnya sudah sampai di mana, mungkin sudah selesai gitu ya Pak. Untuk mendapatkan surat izinnya tersebut, apakah kira-kira ada biayanya gitu Pak, berbayar atau tidak, atau bagaimana Pak kira-kira? Ya Mbak, sekarang pemerintah kita gitu ya untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi ya terhadap permohonan proses perizinan di Kota Bekasi gitu ya. Kita sudah tidak ada lagi yang namanya pungutan biaya ya, kecuali memang untuk perizinan yang sifatnya harus membayar retribusi atau pajak gitu, seperti reklame gitu, dia kan harus bayar pajak reklamenya gitu. Dan kemudian kayak PBG gitu, PBG itu kan dia harus membayar retribusinya. Selain itu tidak ada lagi Mbak yang namanya pungutan ya. Biar masyarakat Kota Bekasi tahu semua ya bahwa kita ini tidak ada pungutan di luar retribusi dan pajak tadi gitu ya. Dan perlu saya sampaikan juga nih buat semua pemangku kepentingan gitu ya di Kota Bekasi ya, termasuk para pelaku usaha gitu, bahwa semua izin yang sudah kita proses kemudian untuk didapatkan, kita Bapak dan Ibu gitu ya, atau masuk Kota Bekasi tidak lagi perlu datang ke DMPTSP atau ke lembaga layanan yang ada di DMPTSP seperti MPP, tidak gitu ya. Itu bisa juga dicetak secara mandiri gitu di rumah masing-masing gitu Mbak. Oh gitu, jadi di sistem silat itu juga sendiri menyediakan fasilitas untuk cetak izin mandiri ya Pak ya? Betul Mbak, betul. Iya. Jadi nggak perlu datang ke kantor? Nggak perlu Pak. Sambil tidur juga bisa Mbak, mau cetak Mbak. Waduh, keren banget Bapak. Oke Pak. Nah, pertanyaan terakhir nih Pak, kira-kira rencana pengembangan sistem silat ke depannya kira-kira ada nggak sih Pak untuk agar silat lebih baik lagi gitu Pak? Oh iya Mbak, untuk pengembangan ada sebuah program dari pemerintah pusat sebenarnya nih Mbak. Juga tujuannya adalah untuk lebih mempermudah juga ya, baik dari pemohon maupun kita sebagai pengelola gitu. Nanti akan kita coba untuk SIP ya, surat izin praktek untuk tenaga medis dan tenaga kesehatan.
mudah-mudahan kita sudah berkomunikasi nih ya dengan Kementerian Menpan RB, karena memang sistemnya itu ada di lembaga tersebut ya, di Kementerian Menpan RB ini, untuk coba kita masuk ke MPP digital atau MPPD yang lebih kita kenal gitu ya. Oke, Pak. Sehingga nanti mungkin akan lebih baik lagi ya kita kita upayakan pelayanan untuk perizinan yang memang ada di silat tadi yang 47 untuk tenaga kesehatan dan tenaga medisnya, barangkali akan kita masukkan di MPPD tadi. Itu barangkali yang akan kita coba lakukan ke depan gitu ya. Pak. Berarti ke depannya mungkin akan bergabung dengan layanan MPP digital itu nasional ya Pak? Ya betul, Nasional jadi ya, MPPD itu adalah satu sistem aplikasi yang bersifat nasional gitu ya Mbak. Oke. Gitu. Baik Pak, sepertinya pertanyaan saya sudah selesai nih Pak. Terima kasih atas waktunya. Pastinya informasi yang Bapak berikan tadi sangat bermanfaat bagi sobat investasi di Kota Bekasi. Di mana sobat investasi ternyata mudah bukan urus izin sendiri melalui silat. Jadi ayo urus izin sendiri. Oke? Ya. Kalau sobat investasi butuh informasi lebih lengkap tentang perizinan pada DPMPTSP Kota Bekasi, bisa menghubungi nomor call center DPMPTSP Kota Bekasi di nomor di bawah ini, atau bisa juga menghubungi call center di Silat Kota Bekasi, atau sobat investasi juga bisa mendatangi langsung MPP Kota Bekasi untuk mendapat panduan dari petugas helpdesk di MPP Kota Bekasi. Baik, terima kasih sobat investasi telah menyaksikan podcast ini dari awal hingga akhir. Jangan lupa follow akun Instagram dan YouTube-nya resmi milik DPMPTSP Kota Bekasi. Jangan lupa nyalakan loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru dari DPMPTSP Kota Bekasi. Jangan lupa juga like dan subscribe ya. Baik Bapak Ubay, kira-kira ada yang mau ditambahkan lagi Pak? Oke, baik Mbak Mira, mungkin satu kata dari saya untuk masyarakat Kota Bekasi bahwa perizinan itu mudah kalau kita mau lakukan. Di PTSP siap melayani Anda supaya kebutuhan Anda semua bisa terlayani dengan mudah, transparan, akuntabel. Barangkali itu. Oke, keren Pak. Baik, sobat investasi, saatnya saya pamit undur diri. Jangan lupa saksikan terus podcastnya DPMPTSP Kota Bekasi di episode berikutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.